Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan. Saya sendiri, Reldatul Maulani. Nama saya Ayu Fitrianingsih. Nama saya Saryanti. Saya akan membahas bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. 1. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Yang kedua, hidup dalam berkelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah, manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Akan menjelaskan berdua tentang pembahasan hakikat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan. Sering kita dengar dengan sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memiliki hubungan yang berkaitan dengan lainnya. Beberapa para ahli berpendapat tentang pemimpin. Beberapa di antaranya: 1. Menurut Dr. Andes Melayu, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagai dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. 2. Menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahannya yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan diorganisasikan demi mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai hubungan bersama. Pemimpin meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Jadi, kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara loyal untuk menyelesaikan tugasnya. Fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan mempunyai dua aspek, yaitu fungsi administrasi dan fungsi sebagai TOP manajemen. Fungsi administrasi yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Fungsi sebagai TOP manajemen yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, compending, controlling, dan sebagainya. 2. Teori kepemimpinan. 1. Teori kepemimpinan sifat. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. 3.
Teori kewibawaan pemimpin. 4. Teori kepemimpinan situasi. 5. Teori kelompok. Studi kasus. Gaya tepat apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut, atau apabila Anda berada di bawah tekanan waktu penyelesaian. Kita menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan. Dalam situasi demikian biasanya terjadi over-money setting atau penjelasan berlebihan yang dapat menimbulkan kebingungan dan pembuangan waktu. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin memberikan aturan-aturan dan proses yang detail kepada bawahannya. Pelaksanaan di lapangan harus menyesuaikan dengan detail yang sudah dikerjakan. Select this paragraph to edit. Pemimpin tidak hanya memberikan detail, proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung oleh perkembangannya, dan juga menerima berbagai masukan dari bawahan. Gaya yang tepat apabila staf kita telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi tugas. Di sini kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerti tentang tugasnya dengan meluangkan waktu, membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan mereka. Delegating, sebuah gaya di mana seseorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya delegating akan berjalan baik apabila staf kita sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu di atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang melayani. Merenungkan kembali arti makna kepemimpinan. Sering diartikan kepemimpinan adalah jabatan formal yang menuntut untuk mendapat fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani. Meskipun banyak di antara pemimpin yang ketika dilantik mengatakan bahwa jabatan adalah sebuah amanah, namun dalam kenyataan sedikit sekali atau bisa dikatakan hampir tidak ada pemimpin yang sungguh-sungguh menerapkan kepemimpinannya dalam hati, yaitu kepemimpinan yang melayani. 1. Karakter kepemimpinan, dan 2. Metode kepemimpinan, dan 3. Perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan sejati. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Rangkuman kepemimpinan dalam 3 aspek penting yang disingkat menjadi 3C, yaitu 1. Perubahan karakter dari dalam diri, dan yang 2. Visi yang jelas, 3. Yaitu kemampuan atau kompetensi yang tinggi. Kepemimpinan dan kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu spirit lokal genius yang disepadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, dan berkenaan dengan penyelesaian masalah dan relatif pelik dan rumit. Bab selanjutnya yaitu bab 3, penutup. Kesimpulan dari hasil tadi,
kami dapat menyimpulkan kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lain, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangan yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Berikutnya adalah saran. Sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu perlu selalu dipupuk dan dikembangkan. Paling tidak untuk memimpin diri kita sendiri. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make